Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Arvia Wayuni dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse tingkat 2. Di sini saya akan sedikit memberikan penyuluhan mengenai materi PBAK dan mengenai apa itu pendidikan anti korupsi. Baiklah, langsung saja kita mulai. Sebelumnya di sini ada mengenai materi pendidikan anti korupsi yang berjudul Generasi Muda sebagai Agen of Change dalam melawan korupsi dengan menerapkan nilai-nilai dan prinsip anti korupsi. Adapun pengertian dari korupsi yaitu merupakan rasu adalah tindakan pejabat publik, baik politis maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal, menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Berikut pun ada nilai-nilai anti korupsi dan prinsip anti korupsi. Yang pertama itu nilai-nilai anti korupsi, yaitu ada kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Yang pertama ada kejujuran. Jujur merupakan salah satu nilai yang paling utama dalam anti korupsi. Karena tanpa kejujuran, seorang tidak akan mendapatkan kepercayaan dalam berbagai hal, termasuk dalam kehidupan sosial. Yang kedua yaitu ada kepedulian. Arti kata peduli ialah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan rasa kepedulian dapat di lingkungan terhadap lingkungan sekitar dan berbagai hal yang berkembang di dalamnya. Yang ketiga yaitu ada kemandirian. Dikatakan bahwa mandiri berarti dapat berdiri di atas kaki sendiri. Artinya tidak banyak bergantung pada orang lain dalam berbagai hal. Kemandirian dianggap sebagai suatu hal yang harus dimiliki oleh seseorang pemimpin, karena tanpa kemandirian seorang tidak akan mampu memimpin orang lain. Selanjutnya itu ada kedisiplinan. Manfaat dari disiplin adalah seseorang dapat mencapai tujuan dengan waktu yang lebih efisien. Kedisiplinan memiliki dampak yang sama dengan nilai-nilai anti korupsi lainnya, yaitu dapat menumbuhkan kepercayaan dalam berbagai hal. Yang kelima yaitu ada tanggung jawab. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Seseorang yang memiliki tanggung jawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas dengan lebih baik. Berikutnya yaitu ada kerja keras. Kerja keras didasari dengan adanya kemauan. Di dalam kemauan terkandung ketekadan dan ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendidikan, keberanian, ketabahan, keteguhan, dan pantang mundur. Selanjutnya itu ada kesederhanaan. Gaya hidup merupakan satu hal yang sangat penting bagi interaksi dengan masyarakat di sekitar. Dengan gaya hidup yang sederhana, manusia dibiasakan untuk tidak boros. Yang kedelapan itu ada keberanian. Keberanian dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela keberanian, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan sebagainya. Yang berikutnya itu ada keadilan. Berdasarkan arti katanya, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah kanan, dan tidak memihak. Keadilan dari sudut pandang bangsa Indonesia disebut juga keadilan sosial. Berikutnya yaitu ada prinsip anti korupsi. Yang pertama ada akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan. Adapun penjelasannya, yang pertama itu akuntabilitas, yang merupakan kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main, baik dalam bentuk konvensi maupun konstitusi. Yang kedua yaitu ada transparansi. Di semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka sehingga segala bentuk penyimpanan dapat diketahui oleh publik. Yang ketiga yaitu ada kewajaran. Prinsip fairness atau kewajaran ini ditunjukkan untuk mencegah terjadinya
manipulasi dalam pengarangan baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. Yang keempat yaitu ada kebijakan. Kebijakan anti korupsi ini tidak selalu identik dengan undang-undang anti korupsi, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti monopoli, maupun lainnya, yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh pejabat negara. Yang kelima yaitu ada kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Kontrol kebijakan berupa partisipasi, yaitu melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya. Dan kontrol kebijakan berupa oposisi, yaitu mengontrol dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Baiklah, itu sedikit penjelasan mengenai materi pendidikan anti korupsi yang merupakan generasi muda sebagai agen of change dalam melawan korupsi dengan menerapkan nilai-nilai dan prinsip anti korupsi. Sebelumnya kepada rekan-rekan dan adik-adik, di sini apakah ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas? Silakan ditanyakan. Izin bertanya, Kak. Ya, silakan Fahri. Tolong Kak berikan contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa, Kak. Sebelumnya itu perilaku apa? Perilaku jujur atau perilaku bertindak adil? Mungkin yang dimaksud Fahri yaitu ada perilaku kejujuran ya dalam kehidupan sehari-hari. Ada perilaku kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, terutama kita yang sebagai mahasiswa ya. Yang pertama yaitu kesesuaian antara ucapan dan perbuatan kita. Jadi contohnya kita sebagai rekan sejawat atau kita sebagai teman, jikalau kita mendapatkan informasi, alangkah lebih baiknya mengetahui sumber tanpa membuat informasi yang mengada-ngada. Yang keempat yaitu salah satunya di saat kita lagi ujian, perilaku kejujuran itu yang dengan tidak menyontek ataupun tidak membawa catatan, karena sifat jujur itu, karena tingkah laku jujur itu ya kita jujur tanpa ada nyontek walaupun dan tanpa ada membawa catatan. Adapun menurut Islam, kejujuran itu yaitu ada kesesuaian antara informasi dan kenyataan, ketegasan dan kemanfaatan hati, kesesuaian yang baik tidak dicampuri kedustaan. Namun kejujuran yang menurut agama Islam itu sering juga kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun kita sebagai mahasiswa ya sebelumnya kita ada contohnya seperti kita ujian, tidak boleh menyontek dan tidak boleh membawa catatan. Dan ketika kita melakukan kesalahan, kita ditanya oleh dosen atau kita ditanya oleh kakak tingkat kita melakukan apa, alangkah lebih baiknya kita berkata jujur daripada kita berbohong. Karena kalau walaupun sekali kita berbohong, untuk terus-menerusnya kita pasti ingin berbohong terus. Ya mungkin itu saja. Apakah Fahri lebih memahami? Siap Kak, terima kasih Kak sudah dijawab Kak pertanyaan Kak. Ya makasih Fahri. Fahri jadi ngerti Kak. Baiklah, sebelumnya kepada rekan-rekan apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak.
Kalau tidak Ada, Kak? ingin Kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, mungkin cukup sampai di sini Kakak tutup ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, dan apabila ada perkataan yang mungkin menyinggung atau sebagainya, Kakak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.